Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semuanya. semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fian Haryanto dengan NIU 53968. Saya Rizko Muhammad Figuna dengan NIM 543460. Saya Alessandro Chandra dengan NIU 53965. Hari ini kami akan membahas sebuah jurnal yang mengenai glycolysis dengan judul Increased Glycolysis in Skeletal Muscle Coordinates with Adipose Tissue in Systemic Metabolic Homeostasis. Selamat menyaksikan. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan angka obesitas global yang disebabkan oleh kelebihan nutrisi dan kurangnya aktivitas fisik, yang mana hal ini berkontribusi pada terjadinya sindrom metabolik seperti diabetes dan obesitas. Otot rangka merupakan organ utama dalam pengambilan glukosa yang dipicu insulin. Tapi, jalur ini sering terganggu pada kondisi sindrom metabolik. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi jalur pengambilan glukosa yang independen atau tidak bergantung pada insulin seperti glikolisis. Latihan fisik, baik aerobik maupun resistensi, dapat meningkatkan pengambilan glukosa secara independen melalui aktivasi berbagai protein transporter glukosa seperti GLUT1 dan GLUT4, serta enzim-enzim kunci glikolitik melalui jalur AMPK, CA2+, dan mTORC1. Latihan resistensi juga meningkatkan massa otot dan metabolisme basal, serta memicu pelepasan myokin yang memengaruhi organ metabolik lain. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa otot rangka memiliki mekanisme sensing glukosa seperti hati masuk peran kanal KATP, BAF60C, dan deptor AKT. Selain itu, ekspresi gen-gen glikolitik seperti GLUT1, HK2, dan PFKFB3 dapat meningkatkan metabolisme glukosa otot. Namun, ekspresi GLUT1 saja tidak cukup untuk memperbaiki resistensi insulin secara menyeluruh. Melalui studi pada tikus transgenik yang mengekspresikan GLUT1, HK2, dan PFKFB3 secara spesifik di otot, ditemukan bahwa peningkatan glikolisis anaerobik di otot mampu memperbaiki metabolisme sistemik dengan berkoordinasi dengan jaringan adiposa. Temuan ini menunjukkan bahwa manipulasi glukosa di otot dapat menjadi strategi baru meningkatkan kesehatan metabolik dan mengatasi gangguan seperti obesitas dan diabetes. Pada penelitian yang dilakukan, pengamatan pertama digunakan dengan tikus yang dikembangbiakkan secara spesifik patogen free atau bebas patogen spesifik di lingkungan terkendali dengan suhu 20 hingga 22 derajat Celcius dengan siklus terang atau gelap selama 12 jam, serta akses bebas terhadap makanan dan air. Seluruh eksperimen yang dilakukan pada tikus jantan, kecuali otot rangka dari tikus betina yang digunakan untuk pengukuran serapan glukosa oleh otot. Kemudian dilakukan juga pengukuran konsumsi oksigen dalam sel dan jaringan, di mana laju asidifikasi ekstraseluler atau extracellular acidification rate dan laju konsumsi oksigen atau oxygen consumption rate pada sel fibroblast embryonic tikus atau mouse embryonic fibroblast diukur menggunakan analisis flux ekstraseluler XMI. Kemudian, laju respirasi mitokondria diukur pada otot ekstensor digitorum longus atau IDL dan jaringan lemak putih yang telah dipermeabilisasi dengan saponin menggunakan substrat yang ditentukan. Kemudian ada dilakukan juga penelitian terhadap serapan glukosa dan oksidasi lipid pada otot secara ex vivo, di mana otot soleus dan IDL itu diisolasi dari tikus betina untuk mengukur serapan glukosa seperti yang dijelaskan tadi. Sedangkan otot soleus dari tikus jantan digunakan untuk mengukur serapan dan oksidasi lipid. Kemudian ini dilakukan juga uji toleransi glukosa, insulin, dan lipid oral atau GTT, IDT, dan OLTT. Pada uji GTT atau Glucose Tolerance Test dilakukan puasa selama 16 jam dan puasa 4 jam untuk ITT dan OLTT. Kemudian tikus akan disuntik secara intraperitoneal, di mana obat disuntikkan langsung ke dalam peritoneum atau rongga tubuh. Dan pada suntikan subkutan, obat disuntikkan ke dalam lapisan jaringan otot, jaringan antara kulit dan otot. Pada saat disuntik ini, glukosa akan disuntik sebanyak 2 mg per gram berat badan untuk GTT.
Kemudian insulin akan disuntikan sebanyak 0,7 ml per gram berat badan untuk ITT, dan untuk OLTT akan disuntikan minyak zaitun sebanyak 6 mikroliter per gram berat badan. Kemudian analisis komposisi tubuh dan ketahanan melalui di treadmill juga akan diuji, di mana komposisi tubuh diukur menggunakan dual energy X-ray, absorptiometry atau DEXA dengan alat lunar Maximus 2 densitometer atau G sesuai dengan protokol pabrik. Uji untuk latihan ini, tikus akan diberi makan, kemudian akan berlari selama 10 menit pada kecepatan 10 meter per menit. Kemudian kecepatan ditingkatkan menjadi 20 meter per menit hingga tikus mengalami kelelahan. Selanjutnya dilakukan uji kalorimetri secara tidak langsung, di mana tikus ditempatkan secara individual dalam kandang metabolik dengan siklus terang atau gelap selama 12 jam, serta akses bebas terhadap makanan dan air menggunakan Comprehensive Lab Animal Monitoring System atau CLAMS. Terakhir itu dilakukan analisis metabolomik, di mana LCHRMS atau Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry dilakukan dengan sistem Waters UPLC atau Ultra Performance Liquid Chromatography yang dilengkapi dengan pengatur pelarut ya, dan pengelola sampel. Terkopling dengan spektrometer massa water Fion IMSQ TOF berantarmuka electrospray atau Water Score Corporation. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan glikolisis di otot tangkap melalui rekayasa genetik untuk overexpresi protein uji glikol yaitu GLUT1, HK2, dan PFKFD3 memberikan dampak sistemik yang sangat signifikan terhadap metabolisme. Tikus transgenik yang mengekspresikan 3 gen tersebut secara spesifik maka menunjukkan peningkatan penyerapan dan pemanfaatan glukosa disertai dengan perbaikan profil metabolik secara keseluruhan. Pada tabel berikut, tikus-tikus ini memiliki toleransi glukosa dan sensitivitas insulin yang lebih baik dibandingkan tikus kontrol, serta menunjukkan penurunan kadar trigliserida dan kolesterol dalam darah. Yang menarik, meskipun diberi diet tinggi lemak atau HFG, seperti pada tabel berikut, tikus transgenik dapat mempertahankan berat badan yang lebih rendah dan massa lemak tubuh yang kurang, baik pada jaringan adipose putih WAT maupun coklat WAT. Analisis histologis menunjukkan sel adiposa yang lebih kecil dan jaringan lemak yang lebih aktif secara metabolik. Selain itu, mereka juga mengalami peningkatan suhu tubuh basal dan pengeluaran energi yang lebih tinggi, mengindikasikan peningkatan aktivitas termogenik. Studi lebih lanjut mengungkapkan bahwa peningkatan glikolisis di otot mengaktifkan jalur sinyal CHREPP yang kemudian meningkatkan ekspresi hormon FGF21 secara signifikan, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut. Hormon ini dilepaskan ke sirkulasi dan bertindak sebagai myokin, yaitu sinyal endokrin yang berasal dari otot dan bertindak pada jaringan lain. Dalam hal ini, FGF21 meningkatkan ekspresi gen-gen termogenik dan oksidasi asam lemak di jaringan adiposa, terutama BAP, yang memperkuat pembakaran lemak dan menjaga keseimbangan secara keseimbangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan glikolisis di otot angka mampu mengaktifkan respons metabolik sistemik yang terkoordinasi, dengan efek perlindungan terhadap obesitas dan disfungsi metabolik akibat diet tinggi. Nah, Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.